Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Marcella Anggraini, NIM 220203100. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Memaksimalkan Sarana Pembelajaran untuk Kurikulum Merdeka di SDN 10 Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin. Baiklah, di sini terdapat latar belakang. Kurikulum Merdeka menuntut adanya inovasi dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, serta penyesuaian yang signifikan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan kompetensi siswa secara optimal. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai ujung tombak pengelolaan sekolah diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga menjadi pemimpin yang visioner, inspiratif, dan mampu menggerakkan seluruh unsur sekolah termasuk guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk secara bersama-sama mengoptimalkan penggunaan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum merdeka. Dan ada juga isi dari bab 1, yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan di sini ada kerangka dasar teori. Kerangka teori merupakan dasar konseptual yang digunakan peneliti untuk memahami dan menganalisis fenomena yang dikaji dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka teori berfokus pada 3 konsep utama, yaitu kepemimpinan pendidikan, sarana pembelajaran, dan implementasi kurikulum merdeka. Ciri-ciri kepemimpinan pendidikan yang efektif mencakup A. Kemampuan dalam membangun visi dan misi sekolah, B. Mendorong partisipasi guru dan tenaga kependidikan, C. Pengambilan keputusan berbasis kolaborasi, D. Adaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan. Tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, peneliti juga merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang topik atau tema penelitiannya bersama dengan penelitian yang dilakukan saat penelitian ini. Berhubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul atau tema yang penulis angkat, di antaranya pertama, jurnal oleh Mawardi, Mohzana, dan Nursali dengan judul Gaya Kepemimpinan dan Upaya Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 2 Wanasaba. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepala sekolah memainkan peran penting dalam membimbing guru serta mengelola dan mengembangkan sarana pembelajaran yang mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Kedua, skripsi oleh Mukhlisin dengan judul Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Kurikulum Merdeka, Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran kepala sekolah sangat signifikan dalam memastikan mutu pembelajaran dengan menyediakan dan mengelola sarana yang memadai, termasuk laboratorium, alat pembelajaran digital, dan perpustakaan. Ketiga, jurnal oleh Amelia, Oktarina, dan Rahman dalam artikel berjudul diterbitkan dalam Jurnal Kepemimpinan Pendidikan Dasar Kurikulum Merdeka dituntut untuk mampu beradaptasi dan membuat keputusan strategis dalam pengelolaan sumber daya sekolah, terutama sarana pembelajaran. Strategi yang digunakan mencakup pemanfaatan dana BOS secara efektif untuk pengadaan alat TIK dan pengembangan perpustakaan digital. Dan di sini ada metodologi penelitian, jenis dan sifat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah dalam memaksimalkan sarana pembelajaran dalam kerangka kurikulum merdeka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman dari subjek penelitian secara alamiah dan kontekstual. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis seperti dalam pendekatan kuantitatif, melainkan bertujuan untuk mengungkap dinamika sosial dan fenomena yang terjadi di lingkungan pendidikan dasar, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sarana belajar. Sumber data. Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari informan utama melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan di SDN 10 Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggali pengalaman, pandangan, strategi, dan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dalam pengelolaan sarana pembelajaran. Data sekunder. Data sekunder di sisi lain diperoleh dari berbagai dokumen sarana prasarana, regulasi terkait kurikulum merdeka, serta referensi ilmiah seperti jurnal, artikel, dan buku yang relevan. Dokumen-dokumen ini berfungsi untuk memperkuat hasil analisis terhadap data primer yang diperoleh. Dan di sini juga terdapat teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan tujuan untuk menggali secara mendalam fenomena yang diteliti, yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah dan memaksimalkan sarana pembelajaran untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di SDN 10 Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Terdapat 3 teknik utama yang digunakan, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Dan ada juga teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan bersandar pada proses interpretatif terhadap data yang dikumpulkan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Proses ini dilakukan secara berulang dan bersifat siklikal, mengikuti dinamika dan yang berkembang selama pengumpulan dan analisis berlangsung.